Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga untuk pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Kalau kemarin kita belajar tentang eksponensial, fungsi-fungsi dari eksponensial, dan sekarang kita akan masuk ke materi persamaan eksponensial. Seperti biasa ya, kalau misalkan ada kendala nanti ke depannya bisa menghubungi ke nomor Ustadz WA ataupun juga di grup kita ya. Langsung masuk ke persamaan eksponensial. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan fungsi eksponensial. Jadi kalau persamaan eksponensial nanti ada penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi berubah bentuk persamaan ya. Untuk materi prasyaratnya seperti biasa yaitu bentuk bilangan berpangkat. Ada juga sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalian harus ketahui terlebih dahulu itu ya, untuk bisa nanti mengerjakannya nanti. Ada persamaan linear dan persamaan linear dan persamaan kuadrat ya di SMP. Ya, untuk materi intinya di sini ada beberapa bentuk dari persamaan eksponensial. Sebenarnya ada 4, tapi yang satunya ini Ustaz lewatkan karena nanti masuk ke materi selanjutnya untuk bab kedua. Jadi kalau misalkan dipelajari sekarang nanti tidak nyambung seperti itu. Jadi Ustaz ambil 3 saja. Yang pertama yaitu bentuknya ada A pangkat fx, A pangkat fx ya, di mana fx-nya ini nanti bisa x-nya sebagai variabel sama dengan A pangkat n. Nah, sedangkan pangkat ini bukan pangkat eksponensial ya. Yang atas ini pangkat eksponensial karena variabelnya ada di pangkat. Kalau yang ini dianya bilangannya bilangan bulat, jadi A pangkat n, maka fx-nya itu sama saja dengan n. Kok bisa fx sama dengan n? Karena nilainya bilangan pokoknya itu sama. Jadi pangkatnya pun harus sama, biar hasilnya juga sama. Makanya fx-nya itu sama dengan n. Sama juga dengan yang kedua, bentuk persamaan eksponensial. Kalau misalkan persamaannya a pangkat fx itu sama dengan a pangkat gx, maka fx-nya ini sama saja dengan gx, dengan catatan nilai dari bilangan pokoknya juga sama. Ini a, ini a. Kalau ini a, ini b, itu artinya beda, seperti itu ya. Dan terakhir, kalau misalkan beda, a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, kalau misalkan pangkatnya yang sama tapi bilangan pokoknya berbeda, maka dengan catatan yang pertama dulu, yang A dan B ini tidak boleh lebih besar, harus lebih besar sama dari 0. Dan juga A-nya ini tidak boleh 1. Kalau misalnya pangkatnya 1 artinya 1 kan ya kan. Makanya tidak diperbolehkan kalau misalkan ada soal bentuknya seperti ini dengan syarat A dan B-nya ini lebih besar dari 0 ataupun A-nya itu tidak sama dengan 1, maka fx-nya ini sama saja dengan 0. Kalau misalkan fx-nya sama dengan 0 artinya A pangkat 0 nilainya 1, sedangkan B pangkat 0 juga nilainya 1, makanya dia sama. Gitu ya. Kalau misalkan bingung, kita langsung masuk ke soalnya. Jadi ada 3 bentuk tadi. Yang pertama, ada contoh soal bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka fx-nya ini sama dengan n. Di sini ada soal 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Ini fungsi eksponensial nah ya, karena di pangkatnya itu ada variabel sama dengan 32. Bagaimana caranya? Kita harus mencari bilangan pokok. Bilangan pokok ini sudah 2, sudah sederhana, sedangkan ini belum ada. Jadi 32-nya kita pangkatkan dulu. Ubah dalam bentuk pangkat 32 itu sama saja dengan 2 pangkat 5. Karena dua-duanya sama pangkatnya, makanya bisa kita tulis 2x min 1 sama saja dengan 5. 2-nya hilang, atau bisa katanya dicoret juga boleh, seperti itu ya. Jadi tinggal 2x min 1 sama dengan 5. Kalau sudah sampai sini, bisa kita kerjakan.
2x-nya itu sama dengan 5 plus 1, maka x-nya ini 6 per 2, x-nya sama dengan 3. Itu ya, mudah bukan? Intinya kita harus mencari dulu bilangan pokok kedua ruas. Kalau dua-duanya, kalau sudah sama bilangan pokoknya, itu bisa kita selesaikan persamaannya. Itu untuk selanjutnya, nah jadi himpunannya itu satu, yaitu 3. Hanya satu ya. Ada lagi bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka fx-nya ini sama saja dengan gx. Kalau misalkan tadi yang pertama saja fungsi eksponensial, kalau yang ini juga fungsi eksponensial. Kalau yang pertama tadi enggak ya. Satu eksponensial, satunya pangkat biasa. Kalau misalkan dua-duanya pangkat eksponensial seperti ini contohnya. 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4. Ini eksponensial karena pangkatnya ada variabel, sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Dua-duanya eksponensial, jadi harus samakan dulu. Yang mana yang bisa diubah? Yang 100 kita bisa ubah ke dalam 10 pangkat. Berapa? 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 dikali x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10. Ini tetap, lihat ya, ini bisa kita operasikan. Jadi 10 pangkat 2x kuadrat dikurang 2 kali min 3 min 6x sama 2 kali min 4 min 8. Makanya 10 pangkat 2x min 6x min 8 sama dengan yang ruas kanannya. Karena sudah sama bentuknya, bilangan pokoknya sama, 10 sama 10, maka hasilnya nanti 2x kuadrat min 6x min 8 itu sama saja dengan x kuadrat min 2x min 3. 10-nya kita hilangkan. Sampai sini paham ya? Kalau sudah sampai sini, kita operasikan. Ruasnya kita pindahkan semua ke sebelah kiri. 2x kuadrat min x kuadrat pindah ya, dikurang 6x min 2x pindahnya jadi plus 2x min 8 min 3 nya pindah jadi plus 3 sama dengan 0. Kita operasikan 2x kurang x kuadrat, 2x kuadrat kurang x kuadrat jadi x kuadrat, terus min 6x ditambah 2x jadi min 4x, min 8 ditambah 3 jadi min 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan yaitu x min 5 sama dan dikali x plus 1. Ini bisa difaktorkan ataupun juga bisa pakai rumus x1 x2 ya, yang min b kuadrat plus minus akar b kuadrat min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Itu juga bisa. Kalau misalkan sudah dapat difaktorkan, x min 5 artinya x-nya sama dengan 5. Kalau x plus 1 sama dengan 0 artinya x-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu min 1 dan 5. Sampai sini paham ya? Sama seperti yang tadi. Bedanya kalau tadi yang kirinya fungsi eksponensial, sedangkan yang keduanya itu bilangan berpangkat biasa. Sedangkan kali yang ini dua-duanya eksponensial. Caranya juga sama, harus samakan dulu bilangan pokoknya biar bisa diselesaikan. Ini A sama A, artinya ini harus 10 sama dengan 10. Kalau misalnya ada soal ini 3, harusnya kita ubah juga ini 3 biar sama dan bisa diselesaikan. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir, nah, bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana A dan B itu harus lebih besar dari 0, tidak boleh negatif, dan juga A-nya dan B-nya itu tidak sama dengan 1, maka fx-nya ini sama dengan 0. Contohnya apa? Misalkan 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6.
Kita lihat ini berbeda ya. Bilangan pokoknya berbeda, ada yang 5, ada yang 3. Sedangkan di pangkatnya sama. Ya, karena di pangkatnya sama dan lihat syaratnya 5 dan 3 itu lebih besar dari 0 jelas. Dan 5 sama 3 ini tidak sama dengan 1 ya. 5 dan 3 bukan 1 ya. Maka berlakulah sifat ini. Jadi apa? Sama saja 2x-nya, 2x min 6-nya itu sama dengan 0. Ini penjelasannya, karena bilangan pokok pada kedua persamaan itu lebih besar dari 0, benar ya? Dan juga tidak sama dengan 1. Maka berlakulah tadi 2x min 6 itu sama dengan 0. Berapa 2x-nya? 6. X-nya jadi 3. Persamaan jadi apa? Himpunan penyelesaiannya 3. Mudah bukan? Nah, kalau misalkan kita mau pakai ini, syaratnya pertama dulu, pangkatnya harus sama. Selanjutnya, bilangan pokoknya itu syaratnya harus lebih besar dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, tidak bisa kita pakai ini. Seperti itu ya. Oke. Untuk soalnya, Ustaz ada 3 karena tadi kan dipaparkan 3 persamaan eksponensial, makanya soalnya juga 3. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3x sama dengan 512. Tahu ini ya tadi ya yang pertama ya. Kita ubah dulu bagaimana caranya biar ada bilangan pokok yang sama. Ini bilangan pokoknya 2. Sedangkan ini bukan bilangan berpangkat. Ubah dulu ke bilangan berpangkat. Selanjutnya ada 11 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 121 pangkat x kuadrat min 3x plus 2. Bilang pokoknya belum sama, disamakan terlebih dahulu baru bisa kita jabarkan. Dan yang terakhir 3 pangkat 2x min 8 sama dengan 5 pangkat 2x min 8. Pakai persamaan yang ketiga tadi ya. Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan ini telah selesai. Nanti ke minggu depan masuk ke materi selanjutnya, nanti masih tetap dengan eksponensial dan juga nanti ada gambar bagaimana sih kita menggambar fungsi eksponensial itu pada bidang kartesius. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.